Baik, apakah slide terlihat dengan baik? Sudah, Pak. Sudah, Pak, Oke. sudah terlihat. Hari ini kita akan bicara tentang sensor, sensor yang dipakai di industri tentunya. Jadi bukan sensor yang biasa kalian pakai untuk hobi, seperti di Arduino, CS, itu tidak. Karena standarnya itu hanya hobi atau konsumen biasa. Kalau di industri standarnya lebih tinggi. Targetnya adalah kalian memahami sensor-sensor yang ada di industri, kemudian dapat menjelaskan aplikasi penggunaannya, menjelaskan spesifikasi sensor dan aktuator dalam datasheet. Tapi itu masuk nanti dalam tugas. Sensor, apa itu sensor? Materinya ada macam-macam jenis sensor. Beberapa yang penting proximity, position, dan force, pressure. Itu banyak dipakai di industri. Nanti ada beberapa sensor tambahan, mungkin termasuk yang smart sensor. Dan diperkuat beberapa contoh dari salah satu vendor kita. Oke, sensor biasa dipakai di semua aplikasi di industri. Tentu saja untuk mengendalikan kita harus mensensing sesuatu, objek atau keadaan untuk bisa dikontrol, dikendalikan menjadi sistem otomasi. Jadi sensor itu vital sekali. Kalau sensornya jelek, maka akan dibaca kesalahan sensing, maka actionnya juga akan salah dan itu sangat dihindari sekali. Jadi sensor adalah sesuatu yang harus bagus dan harus handal, seakurat mungkin, tapi sesuai dengan aplikasinya, akan diimplementasikan di sistem yang bagaimana. Kalau dibutuhkan yang sangat akurat, maka pakai sensor yang punya akurasi yang bagus, ya, termasuk resolusinya. Ini contoh penggunaan sensor di CNC system. Nah, dia harus bisa menggoreskan garis setebal 1 mm atau mengurangi logam, mencuek logam atau objeknya 1 mm, bahkan ada yang lebih kecil, setengah milimeter. Nah, untuk tahu bahwa dia bergeraknya sesuai di titik yang diinginkan, tentu saja dia perlu sensor yang sangat teliti, ya, akurat, teliti, resolusinya juga tinggi. Nggak mungkin kita mengatur pergerakan sebuah mesin sejarak bergerak di 1 mm kalau kita punya sensor lebih besar dari 1 mm errornya, atau resolusinya hanya 2 mm. Akibatnya dia nggak akan bisa mendeteksi yang 1 mm, pergeseran 1 mm. Tentu saja sensornya harus menyesuaikan implementasinya, ya. Dia adalah definisinya suatu alat yang menerima sinyal atau stimulus dan merespon. Responnya berupa keluaran yang merupakan sinyal kelistrikan biasanya, ya. Apa bedanya dengan transducer? Kalau transducer dia mengubah suatu besaran energi menjadi bentuk energi yang lain. Biasanya kita mengarahkan supaya bentuk energinya menjadi energi listrik, supaya respon keluarannya udah berupa sinyal kelistrikan juga. Nah, inputnya bisa macam-macam bentuk energinya. Apa beda sensor sama transducer? Kalau transducer bisa dipakai sebagai sensor, tapi tidak semua sensor bersifat transducer. Oke. Beberapa parameter penting dari sebuah sensor itu sudah dipelajari di materi mata kuliah pengukuran atau mata kuliah sensor. Tapi saya review sedikit tentang parameter-parameter yang harus diperhatikan. Ini akan mempengaruhi harga dan kehandalan. Semakin bagus, maka dia akan semakin mahal biasanya. Pertama adalah sensitivitas, seberapa sensitif dia, dan sensitivity error, seberapa besar errornya. Kemudian linearitas. Nah, kalau ada mengukur, dia akan linear atau merupakan garis lengkung. Jangkauan, range, batas ukur. Kita mengukur 1000 derajat Celcius di boiler. Nggak mungkin kita mengukurnya pakai termistor, tapi kita pakainya thermocouple karena memang temperaturnya diperuntukkan untuk range yang tinggi, yang panas.
Tapi kalau thermocouple dipakai untuk mengukur yang 0 derajat Celcius, misalnya di kulkas, dia juga tidak efektif. Karena dia didesain untuk yang range temperatur tinggi. Nah, akurasi, nah ini akurasi yang utama, ketelitiannya dia. Resolusi, resolusi itu seberapa kecil dia bisa membaca. Presisi, dynamic range, hysteresis, dan respon time. Kita kayaknya akan bahas satu-satu. Ini penjelasannya. Sensitivity adalah sebagai respon dari sistem terhadap input. Jadi biasanya perbandingan rasio antara output per input. Inputnya 1, maka outputnya 3 misalnya. Maka sensasinya dia besar. Kalau inputnya setengah, outputnya tetap 3, maka dia lebih besar lagi. Atau inputnya 1, outputnya 10, maka lebih sensitif lagi. Artinya sensasi itu adalah perbandingan antara output per input. Seberapa besar dia merespon dari inputnya dengan memberikan luaran. Nah, kalimatnya pengertian dasarnya seperti itu. Range tadi batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 100 volt, 220 volt disesuaikan. Kalau mau mengukur tegangan 20 kilovolt ya jangan pakai yang 220 volt. Akurasi. Nah, akurasi ini seberapa akurat, seberapa sesuainya dengan nilai sebenarnya. Seberapa dekat dia mengukur nilai sebenarnya. Nah, sering tertukar dengan presisi. Kalau presisi seberapa serupanya, seberapa dekat dari sejumlah pengukuran. Jadi yang kalau akurasi kita ngukur 7, nilai 7, kita ukur jadi 7,1, maka errornya 0,1. 0,1 per 7 kali 100% itu adalah akurasinya dalam error. Atau 100% dikurangin error, maka itu akurasinya. Misalnya jadi 99%. Jadi akurasi kadang disebutkan dalam bentuk error atau nilai akurasinya. Misal, errornya 5%. Maka akurasinya bisa ditulis akurasinya 5%, artinya dia punya error 5%. Atau akurasinya di 95%, artinya sama, dia punya error 5%. Akurasi adalah sesuatu yang dijanjikan. Kalau dia janjikan 99% akurasinya, maka errornya tidak akan boleh lebih besar dari 1%. Jadi kalau akurasinya sudah distatekan seperti itu, maka pabrikan harus menggaransi bahwa itu tidak akan lewat dari error yang diizinkan. Nah, kalau resolusi seberapa kecil dia bisa dibaca. Jadi kalau kalian punya penggaris, nah itu 1 mm itu adalah resolusinya. Kalau kalian punya voltmeter, cek 0,001 volt, maka dia punya resolusi 1 milivolt. Jadi kalau digital kecil, kalau analog berarti skala terkecil yang bisa dibaca. Hysteresis. Hysteresis ini beberapa alat ukur, beberapa sensor punya penyimpan energi. Jadi pada saat yang diukur itu naik, dia grafiknya naik lurus. Pada saat balik, dia akan melintasi jalur yang berbeda. Nah, ini dikarenakan dia memiliki penyimpanan energi, sehingga energi itu membuat pembacaan sensornya menjadi agak bergeser. Nah, itu dikatakan sebagai hysteresis. Respon waktu, seberapa cepat dia merespon. Kalau kita kasih input, misalnya temperaturnya dari 10 derajat dinaikin jadi 20 derajat. Nah, sekarang sebenarnya 20 derajat, sensornya ngebaca 20 derajat muncul itu setelah sekian detik. Misalnya kalau kita pakai termometer analog, air raksa, maka itu respon waktunya 2 menit sampai 5 menit. Karena dia butuh proses untuk pemulaian. Nah, beberapa sensor perlu waktu untuk proses. Cuman sekarang memang respon time dari sensor kebanyakan sudah secepat mungkin dibuat, sependek mungkin supaya responnya cepat. Karena ini berkaitan dengan action yang bisa dilakukan. Presisi. Nah, presisi tadi sudah disebutkan bahwa dia tingkat kesamaan dari sejumlah pengukuran. Jadi dia ngukur 10 volt, pengukur sekali 10, mengukur yang kedua 10,1, kemudian 10,3, 9,8. Nah, varian dari perubahan pengukuran pada nilai yang tetap tadi itu disebut sebagai presisi. Biasanya juga bisa dipakai
pakai deviasi atau standar deviasi untuk menunjukkan nilai kepresisiannya. Dan ini sering terbalik, presisi atau ketepatan. Sementara kalau akurasi atau ketelitian, jangan dibalik. Kategori sensor dan pengukuran. Jadi sensor dan pengukuran itu ada beberapa tujuan. Pertama, untuk mendeteksi objek, ada atau tidak. Yang kedua adalah untuk mendeteksi kondisi objek tersebut. Misalnya, apakah temperaturnya sekian atau berapa? Atau level ketinggian permukaan cairan. Atau apapun yang menentukan value, nilai. Berarti dia mengukur berapa jaraknya misalnya. Ya, berapa tekanannya, berapa cepat volumenya, berapa cepat debitnya. Kemudian mengidentifikasi objek. Jadi ada sensor yang mendeteksi ini objeknya apaan, bendanya apaan. Ini sesuai dengan yang diproduksi atau tidak. Ini identifikasi objek. Atau objeknya cacat atau tidak. Nah ini juga. Dan itu sering digunakan untuk penginderaan untuk mesin dan robot. Ya. Semua ketiga ini digunakan tergantung mana yang dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertama kita akan bahas tipe sensor yang proximity. Proximity itu berarti ada objek atau tidak. Jadi sifatnya hanya ada objek atau tidak. Biasanya digunakan untuk menghitung. Di conveyor ada box lewat, dia menghitung 1, ada box lewat, 2, ada box lewat, dan dihitung, di counting. Atau juga safety interlock untuk mesin tool. Biasanya outputnya hanya on dan off saja. Nah, beberapa tipe proximity sensor akan kita bahas hari ini adalah mechanical, optical, dan yang induktif kapasitif. Tentu saja ada metode yang lain termasuk ultrasonic. Oke. Baik, ini proximity mechanical. Kalau mechanical itu sama seperti saklar sebenarnya. Kalau ada terminalnya didorong, ditekan gitu ya, maka saklarnya akan berpindah, meng-on-off-kan. Nah ini commonnya. Jadi kalau ada yang menyenggol, dia akan bergeser, saklarnya berpindah. Nah ada dua jenis, yaitu normally open dan normally close. Normally close berarti kalau tidak ada yang menekan, maka dia akan close, terhubung. Dan normally open, kalau tidak ada yang menekan, dia akan terbuka. Pada saat ada sentuhan, ada objek yang menyentuhnya, maka dia akan berpindah. Switch ini dari terminal yang atas ke terminal yang bawah untuk berpindah. Jadi biasanya ada dua outputnya, kita tinggal milih mau pakai yang normally open atau normally close. Dan ini sangat banyak digunakan. Dan levelnya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, kalau yang kecil mungkin udah pernah dipakai di beberapa mainan robot. Nah, ini yang skala industrinya dan ukurannya besar dan mekaniknya juga kokoh ya. Kita bisa lihat ini yang besar ada yang bisa sampai sebesar genggaman manusia ya, lebih besar lagi. Juga ada. Tergantung objek yang mendorong. Kalau objek mekaniknya besar dan berat, yang mendorongnya besar, maka dia akan lebih besar lagi karena kekokohan menahan tekanan mekaniknya. Kapan dipakai? Pada saat kontak fisik memungkinkan. Misalnya pintu ketutup atau kebuka, itu kita bisa pakai proximity switch. Ketika posisi definite position itu dibutuhkan. Contohnya lift. Lift kalau mau berhenti dia harus persis di depan pintu. Nah, itu kita cukup pakai limit switch, begitu dia kena langsung akan berhenti. Nah, jadi pas posisinya. Tentu saja ada beberapa pengaturan supaya pengeremannya tidak mendadak ya. Jadi ada posisi pertama dia untuk melakukan pengereman karena udah dekat. Sehingga perlambatannya tidak mengejutkan pengguna lift. Nah, itu salah satu penggunaannya. Kemudian beroperasi pada operasi yang kritis atau safety critical situation. Kenapa? Karena dia cepat ya, begitu tersenggol dia langsung terdorong on off, langsung bisa mengeksekusi, menyalakan atau mematikan sesuatu. Nah, tapi dia ketika kondisi lingkungannya
tidak memungkinkan menggunakan optikal atau induktif sensor. Nah, ini proximity switch pakai mechanical bagus. Dan biasanya lebih handal karena dia memang mekanik ya, sama switch biasa, jarang rusak. Gampang diinstalasi, kemudian tapi dia perlu kontak dan dia bisa mengkontakkan 0 sampai 1000 volt, AC juga demikian, tegangannya bebas, arusnya bisa besar, jadi dia bisa menghidupkan sesuatu langsung, tapi biasanya pakai kontaktor lagi kalau untuk menyalakan motor atau mesin yang powernya besar. Biasanya digunakan untuk keberadaan atau tidaknya indikator untuk keberadaan ya. Pintu, jendela untuk security juga bisa. Ini lebih andal. Ini contoh penggunaannya dan ini digunakan di sayap antena pesawat udah ketutup atau tidak flapnya ya. Ataupun di bangunan untuk keamanan pintu emergency door atau jendelanya gitu ya. Tipe yang kedua adalah optikal yang bekerja secara optik. Ada LED, ada fototransistor, tapi jangan bayangkan LED dan fototransistor yang kalian gunakan di line follower, robot line follower. Nah, itu otomatis nggak dipakai di sini. Walaupun prinsip kerjanya sama, ada yang memancarkan cahaya, kemudian ada yang menangkap cahaya. Ini pakai fotodetektor apapun tipenya. Dan hasilnya akan dibaca untuk keperluan. Nah, beberapa model juga ada yang DC, ada yang AC, tergantung kebutuhan. Ada juga yang dilengkapi dengan modulasi signalnya supaya dia tidak terganggu dengan sumber cahaya lain. Jadi penerima di sini kalau ada sumber cahaya lain dari lampu atau apapun, dia hanya akan memproses sinyal yang dimodulasi. Jadi on off cahayanya sudah di on off kan, dimodulasi pakai metode modulasi apa gitu ya. Yang simple juga boleh, kemudian yang diterima dan di demodulator. Jadi cahaya yang sinyal yang diterima dari lampu, misalnya lampu itu mengandung biasanya 50 Hz karena dari PLN sinusoidanya, nah itu bisa terblok. Jadi hanya dipilih frekuensi tertentu, kemudian didemodulasi dan seterusnya. Jadi on off-nya bisa dideteksi dan ini lebih handal dari gangguan cahaya sumber cahaya yang lain ya. Nah, kalau line follower mau dipakai ini, ya bisa lebih bagus, lebih akurat, tapi harganya lebih mahal. Standar industri juga bisa digunakan untuk itu. Ini contoh bentuk barangnya. Jadi bentuknya udah di casing dan udah rapi dan terhindar dari debu. Kadang dia juga tahan air karena biasa juga dipakai di tempat yang terbuka atau yang berminyak atau beruap tergantung lokasinya. Dan itu spesifikasinya harus dipastikan. Jadi tergantung dari pemakaiannya mau dipasang di outdoor atau indoor, kemudian di indoornya apakah ruangannya temperaturnya berapa derajat, berdebukah, ada cairan kimia kah, atau ada panas yang sangat berlebihkah, atau elektromagnetik yang kuatkah. Seperti contohnya peleburan besi itu gelombang elektromagnetik dari besi panas itu cukup mengganggu komunikasi. Nah, yang itu juga ya, tapi cahaya tidak terganggu, tapi elektronik di dalamnya bisa terganggu. Hasil pembacaan sinyal yang dikirim bisa terganggu. Prinsip kerjanya ada beberapa nih contohnya ya. Ada objek di sini, misalnya belt conveyor, dia akan memancarkan dan diterima di sini. Atau ada yang dipancarkan di sini, ada botol yang menghalang. Kalau terhalang, ini dipantulkan kembali ke sini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang objek itu langsung memantulkan ke dirinya sendiri. Nah, ini contoh untuk mengukur, karena optik ya, kita bisa mengukur besarnya celah, jarak celah. Dari konveyor yang bergerak, dia terukur ada apa tidak celah di situ. Nah, atau mengukur permukaan, kehalusan permukaan, ada cacat atau tidak. Secara umum ada 3 tadi ya, namanya through beam, artinya beam cahaya itu langsung ada pemancar, ada penerima, jadi sepasang gitu ya. Dan ini jaraknya bisa jauh karena dia optiknya bisa dikatakan laser ya, sehingga bisa jaraknya cukup jauh, bisa 20 meter.
Retroreflektif. Retroreflektif berarti di sisi yang lain itu dikasih pemantul cahaya sehingga pantulannya diterima. Nah, kalau ini nih ini sama ini itu dua-duanya harus line of sight, artinya harus disetting supaya posisinya pas. Yang ini pas dipantulkan kembali ke sini dan yang ini juga harus menerima di sini. Nah, ini kalau ada objek yang lewat sama kayak ini, maka akan terdeteksi. Tapi jaraknya karena dia pantulan biasanya 1-3 meter. Dan ini populer dan murah, ya. Kemudian diffuse reflektif. Nah, ini jaraknya lebih pendek. Dia memanfaatkan pantulan dari si objeknya itu sendiri. Jadi bukan pakai cermin. Kalau di sini pakai sejenis cermin yang memantulkan cahaya. Nah, tapi ini harganya juga lebih murah. Tapi jaraknya jadi pendek ya, cuman 12-300 mm atau sampai 30 cm. Nah, ini bentuk sensornya. Kurang lebih bentuknya sama, tapi kalian harus cek dari spesifikasinya. Apakah dia yang true beam, retroreflektif, atau yang diffuse reflektif. Ya. Tentu saja yang simpel pemakaiannya adalah diffuse reflektif, karena nggak perlu disetting lagi, yang penting dia menghadap objeknya. Tapi jaraknya tidak bisa jauh karena tergantung dari media permukaan dari objeknya. Oke. Kalau objeknya tidak memantulkan cahaya, maka diffuse reflektif tidak bisa dipakai. Ini contoh photoelectric sensor, macam-macam jenisnya ya dan bentuknya. Ada yang bentuknya seperti silinder kecil seperti ini, dia bisa menembakkan dengan jarak yang berbagai macam. Ada yang bentuk kotak seperti ini, ada yang dipasang seperti ini di conveyor misalnya. Dan ada controllernya untuk ngebacanya, ngeritnya ya, supaya bisa masuk ke dalam PLC atau sejenisnya. Nah, ini sudah ada portnya dan port ini kalau banyak sensornya cukup masuk ke dalam port ini dan datanya lah yang dikirim ke PLC supaya tidak menghabiskan I/O-nya PLC. Ini salah satu controllernya ya. Ini tadi udah dijelaskan contoh yang torque beam, ini gambarnya lebih visualnya lebih bagus. Sepasang, ini yang reflektor, pantulan, di ujungnya pasti ada sesuatu yang memantulkan. Jangan bayangkan besar ya, ukurannya kecil. Ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran sensornya, reflektornya. Cuman kalau lebih besar, biasanya settingnya jadi lebih gampang untuk mengarahkan. Nah, ini yang diffuse, mengirimkan. Biasanya yang bentuk kaleng atau botol atau apapun yang bisa memantulkan cahaya dengan baik ya. Kalau dia menyerap cahaya dan hilang warna hitam, itu akan susah untuk digunakan. Nah, ada dua mode biasanya sama kayak normally open, normally close. Ini ada dark on, light on. Jadi kalau tidak ada yang menghalangi dia akan, kalau ada yang menghalangi dia on. Atau kalau tidak ada yang menghalangi dia on. Nah, itu dua mode tergantung penggunaannya ya. Ada objek dia on atau ada objek dia off malah. Outputnya juga ada 3 jenis, ada transistor, NPN maupun PNP, itu nanti menyesuaikan cara masuk ke controllernya, dan ada juga yang pakai relay. Relay biasanya lebih simple, tidak terpengaruh polaritas. Selanjutnya yang optikal itu kelebihannya gampang diinstalasikan, tidak ada switch bounce, jadi tidak ada waktu untuk on off gitu ya. Kalau mekanik pasti ada pergerakan mekanik dan itu pasti ada waktunya, sekian milidetik. Tapi kalau optikal itu lebih cepat, begitu nyentuh langsung dia bereaksi. Insentif to vibration dan shock, dia tidak sensitif terhadap vibrasi dan shock, getaran dan tumbukan ya. Many configuration available, bisa macam-macam, tapi kekurangannya dia perlu disetting posisinya. Kalau kegeser dikit dia bisa hilang. Kalau ada kondisi tertentu, misalnya debu, itu bisa terganggu, memerlukan wilayah yang bebas, udara yang bebas dari debu dan air ya. Lingkungannya harus bersih.
Proximity yang lain adalah induktif dan kapasitif. Kalau induktif bekerjanya pakai gelombang elektromagnetik, sehingga objeknya adalah objek yang metal karena dia harus menyerap gelombang elektromagnetik, kemudian keluar eddy current di metal tersebut, kemudian eddy current itu akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik dan dia akan mengirimkan kembali dibaca oleh penerimanya, atau ada juga yang prinsip kerjanya seperti trafo, jadi itu mengganggu dari proses penyebaran gelombang elektromagnetik dari trafo lilitan primer ke sekundernya. Nah, itu juga bisa. Kalau kapasitif dia lebih kepada dielektriknya, nilai dielektrik dari antara dua terminal, sehingga dia biasanya untuk non metal objeknya. Dan keduanya biasanya jaraknya lebih kecil daripada yang tadi ya. Ini jaraknya pendek sekali. Ordernya biasanya hanya 1 cm. Ini contohnya yang pakai induktif. Kalau bentuknya kalian nggak akan tahu isinya apa kecuali kalian baca spesifikasi teknisnya ya. Karena bentuknya kurang lebih sama. Ada yang bulat, ada yang kotak seperti ini. Ini jenis induktif. Ya, range-nya 3 mm plus minus 10%. Jadi jaraknya dekat sekali karena emang kerjanya dengan gelombang elektromagnetik yang jaraknya nggak bisa jauh. Begitu juga kapasitor, jaraknya cuma 2,5 cm. Karena kalau ada objek dia akan mempengaruhi nilai kapasitansinya. Kemudian ada juga yang pakai ultrasonik. Nah, ultrasonik ini tambahan dan lainnya ya. Ultrasonik dia bisa menembakkan gelombang ultrasonik dan ada penerimanya. Kalau ada objek maka dia akan dipantulkan. Kalau nggak ada objek maka dia akan tidak terima pantulannya. Itu juga bisa ya. Tentu saja kalian jangan pakai yang hobi untuk robotik ya, robotik yang hobi, yang pink paralak itu nggak bisa dipakai. Kita pakainya yang memang sudah untuk industri seperti ini. Harganya jadi tanya ya, bisa 10 sampai puluhan kali lipat daripada pink paralak ya. Kalau itu jual 10.000, 20.000 dapat, yang ini bisa 200 sampai 10 kali lipat bisa ya, lebih mahal. Nah, ini ultrasonic sensor, beberapa jenis ultrasonic sensor, outputnya macam-macam, ada yang oh iya, saya harus menjelaskan ini bahwa kalau kalian di elektronika biasanya outputnya adalah tegangan karena bicara ADC 1 sampai 5 volt sampai 10 volt plus minus 5 plus 5 atau minus 10 sampai plus 10. Nah, kalau di industri itu banyak yang outputnya 4 sampai 20 miliampere. Jadi nilai nolnya 4, nilai maksimumnya 20 miliampere. Nah, ini memang standarnya mulainya dari 4. Kalau rangkaian ada rangkaian untuk mengkonversi dari tegangan ke arus. Nah, ini banyak dipakai karena arus lebih stabil. Kalau tegangan ada drop tegangan di saluran, jadi kalau kabelnya panjang tegangan yang diukur bisa salah. Tapi kalau arus, kalau kita ngirim 4 miliampere pasti di sana juga nyampe 4 miliampere. Jadi banyak di industri dipakai arus ya daripada yang tegangan. Dan ada juga yang keluarannya transistor NPN atau PNP. Ini yang untuk ultrasonik ya. Kapan digunakan ultrasonic sensor? Yang kalau bisa ngukur, nah ini sebenarnya kalau udah ngukur jarak, bukan proximity ya, tapi ultrasonik ada kelebihannya, dia bisa ngukur jarak, jadi dia bisa ngukur level sesuatu benda yang solid atau liquid. Pendekatan warning kalau ada benda yang mendekat, nah, karena bisa ngukur jarak ya. Jadi tidak hanya proximity dia, jadi bisa ngukur level juga, kondisi ya. Work in heavy dust and water, dia bisa bekerja di debu yang banyak dan ada air juga bisa ya, karena gelombang ultrasonik juga menjalar di benda padat atau di benda cair. Noise pasti ada dan itu adalah masalah juga. Nah, ini contoh yang penggunaannya car wash, paper roll, car wash ada mobil atau tidak, udah sampai mana,
Kemudian thickness monitor, nah dia ketebalan ini sudah berapa sentimeter dari pusat sini dan sensornya dipasang di bawah atau di atas. Nah ini water flow, nah karena dia bisa mengukur ketinggian level cairan atau juga bahkan sebenarnya ultrasonik juga bisa mengukur kecepatan larutan di dalam pipa, dalam pipa dia bisa menggunakan efek Doppler. Nah ini jenis-jenis ultrasonik sensornya. Kalau kalian lihat sama kayak tadi yang optik juga ada bentuknya seperti ini, ada kotak seperti ini, sehingga kalian harus pintar-pintar membaca datasetnya, jangan sampai salah memilih. Nah itu bagian dari tugas kalian nantinya, ya. Kemudian posisi dan kecepatan. Untuk pengukuran posisi yang paling banyak dipakai potensiometer. Ada LVDT, ada encoder, ada tachometer. Nah, potensiometer udah tahu sendiri itu bahwa tahanan yang berubah berdasarkan putaran. Ada yang putarannya hanya sekali putaran, ada yang beberapa putaran. Ada yang continuous, dia nggak akan berhenti dia putarannya. Nah, satu kali putaran memang R-nya, tapi dia bisa berputar terus. Jadi untuk keperluan tertentu ya. Jadi kalau udah sampai atas dia kembali ke putaran ke bawah lagi, ke nilai tahanan terendah lagi. Ada juga yang linear, berarti dorong tarik ya, maju mundur posisinya. Nah ini gesekan ketahanan juga, ada brushnya untuk connect ke tahanan. Jadi semacam tahanan variabel yang diputar, yang digeser. Tapi dia require analog signal for control, require absolute position information, dan biayanya murah. Temperatur, wear variation itu kekurangannya, not in dusty or wet environment. Environment yang mempengaruhi nilai tahanan itu dihindari. Yang kedua adalah LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Prinsip kerjanya dia sama seperti trafo, cuman objek di tengahnya ini yang bergeser maju mundur itu mempengaruhi tegangan keluarannya. Dan dia berarti karena trafo bekerja dV per dt, diferensial ya. Ini bentuknya dan ini keras karena ada pegasnya, juga pergeserannya juga tidak jauh sebenarnya. Ini sensingnya untuk pergeseran yang dekat. Ini bentuknya macam-macam ya, ada yang besar ada yang pendek tergantung kebutuhannya. Dia high akurasi, kemudian environment yang keras, analog position control, sesuatu yang benda besar yang bergerak kecil, embedding, compact dalam satu silinder ya. Ini contoh yang force tekanan. Tekanan itu macam-macam, ada yang pakai diafragma, strain gauge so intinya. Kemudian ada potensiometer. Nah, ini potensiometer kalau ada pressure dia akan bergeser ke bawah ditahan oleh pegas, dan ini adalah tahanan yang digesek. Kemudian ada piezoelektrik, kalau ditekan dia akan menghasilkan listrik, atau LVDT juga bisa digunakan karena dia pakai pegas juga. Ini contoh pressure sensor, ada yang positif pressure, ada yang negatif. Artinya kalau positif dia lebih besar dari tekanan atmosfer, 1 atmosfer. Kalau negatif berarti di bawah 1 atmosfer. Biasanya digunakan untuk pemvakuman objek yang mau divakumkan gitu ya. Biasanya untuk pengemasan. Ini tabel konversi untuk nilai tekanan, karena tekanan banyak variabelnya, ada 4 yang biasa dipakai: Pascal, kilogram force per centimeter kuadrat, milimeter Hg juga digunakan untuk tekanan. Ini tabel konversinya. Ini contoh controller, sensor dan controllernya untuk tekanan ya. Ada sensor di dalamnya, terus sudah ada controllernya, bahkan udah ada muncul tampilannya. Ya, sensornya ini, pembacanya, controllernya ini, ibarat kata dia sebagai penterjemah, pembacanya ya, pengkondisi sinyal dan didisplaykan. Dan angkanya bisa masuk juga langsung ke PLC, bisa dikomunikasikan ke PLC. Jadi gimana sensor di industri? Sensor di industri secara fisik kalian sudah lihat sebagian tadi bahwa dia lebih terkemas dengan baik dan lebih tahan.
Nah, tapi ada smart sensor, ya ada smart sensor yang tadi laser, induktif tape, kamera, ada yang kontak tipe yang kontak, dan itu dibaca oleh microcontroller atau apapun sebagai drivernya, kemudian itu bisa dikirimkan ke controller yang lain atau ke display yang lain ya. Ini contoh displacement sensor. Displacement sensor itu lebih dari proximity karena dia juga bisa mendeteksi pergeseran pergerakan. Nah, bisa digunakan apa aja. Di sini ada tadi LVDT ya, ada pakai cahaya laser juga. Itu juga memungkinkan untuk displacement. Nah, ini yang displacement kalian bisa lihat di sini dia lebih menyebar, ada beberapa objek di sini bisa dideteksi secara bersamaan dan itu akan lebih bagus. Nah, yang ini juga bisa mendeteksi ada komponen yang hilang atau tidak. Jadi PCB melewati sensor ini maka dia akan men-scan dua dimensinya. Nah, ini sensor tipe ini juga bisa membaca barcode, jadi bisa dibaca sama dia ya. Ini contoh-contoh barang dari produk salah satu merek ya. Kebetulan dapat slide-nya untuk pengenalan sensor mereka. Nah, ini vision sensor. Dari segala jenis sensor ini biasanya lebih mahal karena dilengkapi dengan pengolahan image. Beberapa sudah sifatnya intelijen. Udah ada AI-nya di sana. Nah, dia bisa untuk misalnya kalian mengcapture PCB, dia bisa mendeteksi apa komponen yang hilang atau bahkan wiring yang putus. Itu bisa dideteksi tergantung dari programnya. Nah, ini contohnya yang single function type, ada yang color, ada yang monochrome. Nah, tentu saja yang color lebih mahal. Tentu saja kalian punya pilihan, kalau saya pakai kamera terus RFID boleh? Boleh, itu hanya untuk hobi. Karena ketahanan di industri perlu packaging yang seperti ini ya, supaya tahan di pabrik ya. Tapi kalau pemakaiannya hanya untuk keperluan home industry yang lingkungannya lebih ramah, itu masih memungkinkan. Dan jangan ditanya harganya ya, ini harganya lebih mahal dari sebuah komputer ya. Dan lebih mahal dari PLC untuk vision sensornya karena dia udah dilengkapi dengan algoritma tertentu di dalamnya supaya fiturnya tinggal pakai saja. Jadi sudah ada program-program intelijen sistemnya yang ditanamkan di komputer CPU yang ada di dalam panel di sini ya. Nah, penggunaannya contoh nih untuk pattern, untuk sensitivitas, grafik, fleksibel, defect, cacat ya, pengelompokan jenis area, ukurannya besar atau kecil, bisa menghitung luas areanya, labeling, dia bisa membaca label, angka, huruf, jadi teks bisa dibaca, pencerahan cahaya, bright, posisi, lebar, menghitung jumlah, itu bisa dilakukan oleh komputer. Nah, tentu saja udah ditanam di situ ya. Nah, ini contohnya dia bisa mendeteksi keyboard yang terpasang, oh ternyata di harusnya 6 dia terpasang angka 4. Nah, not good sehingga dia harus di-reject gitu ya. Nah, itu bisa sampai itu. Dia bisa menghitung jumlah kaki-kaki sebuah IC yang terpasang, oh kakinya ada yang hilang. Nah, itu bisa. Area dia dipasang di berapa luasan yang warna hitam, oh ini lebih luas, ini sedikit, atau posisi besarnya di mana, nah itu bisa. Kemudian posisi, nah ini harusnya di tengah yang bagus untuk memplesternya. Nah ini salah atau malah tidak ada, itu bisa dideteksi. Cahaya brightnya, misalnya di wafer sebuah IC ada noda di situ, nah, atau ada cacat, itu bisa dideteksi. Lebar kaki-kakinya, nah ini yang transistor ya atau apapun resistor misalnya di kaki sini atau LED kalau kalian beli banyak ada pinnya di sini. Nah, ini jaraknya supaya rapi. Nah, ini bisa dideteksi oh ini jaraknya sesuai standar gitu ya. Atau teks dia ngebaca oh ini resistornya nggak ada nilainya atau komponen ya, ini SMD. Shape bentuk ya nih ada penyot, nah dia nggak sesuai atau ada label yang hilang gitu. Barcode juga dia bisa baca
dan itu kecepatannya sangat tinggi yang tidak mungkin akan diimbangi oleh manusia. Sensor lain yang sangat penting lagi di industri, khususnya untuk sistem yang otomasinya ada robotik atau ada wilayah yang berbahaya, ini ada safety sensor di area yang mau dilindungi. Jadi kalau ada orang masuk ke area yang bekerja di sini, dia harus mematikan atau alarm berbunyi, sehingga memang wilayah ini harus diproteksi. Nah, untuk wilayah yang diproteksi seperti ini, perlu diberi sensor-sensor tertentu. Contoh ini, kalau nggak ada pagar, maka wilayah ini tidak boleh dilewati, karena begitu masuk bisa terkena oleh lengan robot ini. Dan itu pernah terjadi di awal-awal era revolusi industri yang menggunakan lengan robot. Ada lengan robot yang mengakibatkan si operatornya meninggal, ya, karena tertekan oleh lengan robotnya. Nah, kalau ada pintu maka ada sensor untuk mendeteksi pintunya kebuka atau tidak, ya itu pakai limit switch saja biasa. Nah, kalau yang ini yang nomor 6 kalian bisa lihat bahwa ini adalah untuk jarak jauh ya. Ini juga untuk jarak jauh di pintu atau yang scan melebar kalau ada yang mendekati. Nah, ini juga bisa yang model begini. Nah, tergantung kebutuhan dan selalu biasanya dilengkapi sebuah emergency switch. Kalau ada sesuatu yang terjadi, dan emergency switch di sini ditaruhnya di beberapa tempat. Ada di sini, ada di sini. Kalau kalian lihat di sini juga ada. Nah, ini untuk kalau ada apa-apa maka akan ditekan oleh seseorang untuk membantu. Misalnya ada kejadian kecelakaan. Nah, itu khusus untuk wilayah kerja yang berbahaya ya. Boiler, ada yang robot otomatis seperti ini. Nah, ini bentuk sensornya ya. Safety laser scanner. Nah, ini contoh kalau satu jari atau satu tangan semua terdeteksi, bahkan di lantai juga bisa dipakai. Nah, ukurannya bisa macam-macam, ada yang sampai 2,5 meter tingginya dari atas ke bawah ya. Seperti itu. Nah, karena di safety sensor itu udah ada standarnya dan itu harus terpenuhi kalau untuk keamanan ya, internasional standar berkaitan dengan safety oleh ISO dan ISO ya, ISO dan IEC, Electrical Technology ISO Machinery-nya. Nah, untuk yang itu akan dipelajari lebih lanjut nantinya kalau kalian kerja di industri. Nah, ini contoh implementasi yang simpel, ada lengan robot di sini, ada wilayah kerja yang berbahaya, manusia nggak boleh lewat pada saat dia bekerja. Pada saat dia diam, manusia boleh masuk, keluar, masuk. Tapi pada saat dia bekerja, maka ada area pengaman di sini yang harus dipasang. Ada yang di pagar, ada yang di pintu kayak tadi lengkap ya. Ini salah satu yang digunakan juga limit switch. Ini juga digunakan switch without lock dan switch dengan lock. Sama limit switch. Ini sensor penggunaannya juga ada untuk pabrik mobil atau dengan robot atau sesuatu mesin CNC atau bahkan mobil otomatis di sini ya. Ini controllernya, macam-macam controllernya. Nah, ini teknologi controller yang punya Om Ron, kita lewatin. Oke, referensinya sudah bisa dibaca di referensi yang udah ada. Dengan demikian, presentasi sudah selesai. Kalian bisa ya, saya akhiri rekamannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.